Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar pada pelajaran kelas 6 semester 1 di tema 1 subtema 2 mata pelajaran IPS. Materi hari ini yaitu pengaruh kondisi geografis terhadap potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Mari kita mulai. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis sekitar. Mereka menyesuaikan mata pencaharian dengan alam sekitar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lainnya. Begitupun dengan kegiatan ekonomi masyarakat di negara-negara Asia Tenggara. Berikut kegiatan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Dapat berupa tabel di bawah ini. Yang nomor 1 yaitu negara Indonesia. Adapun mata pencaharian kebanyakan penduduk Indonesia adalah petani, pekebun, nelayan, pekerja kantor, buruh. Sumber daya alamnya dari negara Indonesia dari dataran rendah seperti padi, sayuran, jagung, dan buah-buahan. Untuk dataran tinggi berupa teh, kopi, kina, cengkeh, dan kelapa sawit. Adapun pesisir pantai menghasilkan ikan, udang, tuna, cakalang, dan tongkol. Untuk hasil hutan berupa kayu jati, rotan, dan karet. Dan yang terakhir barang tambang menghasilkan minyak bumi, gas alam, bauksit, timah, tembaga, batu bara, dan emas. Untuk negara Brunei, kebanyakan penduduknya bermata pencarian, pertambangan, buruh industri tenun dan logam, dan petani. Adapun sumber daya alamnya berupa dari hasil bumi utama yaitu minyak bumi dan gas alam, menyumbang 40% pendapatan negara. Untuk pertanian berupa padi, buah-buahan, lada, dan kelapa di dataran rendah. Negara ketiga adalah Filipina. Adapun mata pencarian penduduknya adalah petani, pekebun, dan bidang jasa. Untuk sumber daya alamnya di negara Filipina, yang pertama dataran rendah menghasilkan jagung, sayuran, padi, ketela pohon, dan buah-buahan. Untuk perkebunan menghasilkan tebu, kelapa, tembakau, kayu, dan karet. Negara keempat adalah Kamboja. Adapun mata pencaharian penduduk negara Kamboja adalah petani, pekebun, dan petambak. Adapun sumber daya alamnya dari pertanian menghasilkan padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Untuk perkebunan menghasilkan karet dan tembakau. Sedangkan yang terakhir di bidang perikanan menghasilkan budidaya ikan air tawar. Negara kelima Laos. Adapun mata pencaharian penduduk negara Laos adalah kebanyakan petani, pekebun, nelayan, dan penambang. Sumber daya alamnya dari pertanian berupa padi, jagung, dan tembakau. Untuk hutan menghasilkan kayu jati. Untuk sungai Mekong menghasilkan ikan karper dan ikan pers. Yang terakhir, bagian perbukitan menghasilkan sumber daya alam berupa tambang gipsum, timah, batu bara, seng, dan biji besi. Yang keenam, negara Malaysia. Adapun mata pencaharian penduduk negara Malaysia adalah kebanyakan petani, pekebun, dan penambang. Untuk sumber daya alamnya dari hasil kayu dan karet, merupakan penghasil karet terbesar di dunia.
Untuk pertambangan yang terbesar yaitu timah, dan untuk perkebunan menghasilkan kelapa sawit, tembakau, teh, dan lada. Negara ketujuh adalah Myanmar. Mata pencaharian penduduk negara ini adalah petani, pekebun, dan penambang. Untuk sumber daya alam dari pertanian atau perkebunan menghasilkan teh, tembakau, tebu, dan sayuran. Untuk hasil tambang menghasilkan gas alam, batu bara, emas, perak, batu mulia, mangan, dan timah. Negara ke-8, Singapura. Adapun penduduk Singapura kebanyakan dari bidang jasa dan buruh. Sumber daya alamnya industri tekstil, baja, penyulingan minyak, pakaian, percetakan, dan penertiban merupakan bagian dari bidang jasa. Sedangkan untuk buruh, kebanyakan mereka berada di industri pengolahan karet, timah, dan minyak di bagian atau di daerah Jurong. Negara ke-9 yaitu Thailand. Mata pencaharian negara ini kebanyakan dari petani, pekebun, penambang, dan nelayan. Adapun sumber daya alam dari pertanian seperti padi, tebu, tapioka, dan yute dari sungai Chao Phraya. Untuk bidang perkebunan menghasilkan karet dan kayu jati. Di bidang barang tambang berupa batu bara, timah, dan gas alam. Di bagian perairan berbagai jenis ikan yang dihasilkan oleh Sungai Mekong dan Teluk Siam. Negara terakhir adalah Vietnam. Penduduk negara Vietnam kebanyakan bermata pencaharian petani, pekebun, dan penambang. Untuk sumber daya alamnya dari bidang pertanian atau perkebunan menghasilkan padi, sayuran, ubi jalar, tebu, teh, kopi, dan jagung. Kopi dan jagung ini merupakan menghasilkan pengekspor terbesar ketiga, terutama jagung. Selanjutnya di bidang hutan menghasilkan sumber daya alam berupa kayu jati dan bambu. Dan yang terakhir, industri bahan makanan, pengolahan makanan, dan tekstil. Demikian penjelasan dari Bapak tentang pengaruh kondisi geografis terhadap potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara, khususnya negara ASEAN. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.